Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Bab istihbabu su'ali ahli al-marid an halihi. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bab tentang sunnahnya menanyakan keadaan orang sakit. Jadi kalau kita menengok orang sakit, kita disunahkan untuk menanyakan keadaannya. Kalau yang sakit kira-kira bisa menjawab dan tidak terasa terbebani, kita bisa tanya langsung dengan orang yang sakit, bagaimana keadaanmu, apa yang sekarang dirasakan. Tapi kalau kira-kira yang sakit ini berat untuk menjawab dan memang sangat membutuhkan istirahat, tidak bisa komunikasi dengan baik, ya kita tanyakan kepada keluarganya. Begitu kira-kira seperti itu. Kita baca hadisnya ya. Hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini kita baca hadisnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kharaja min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi waj'ihi alladhi tuwfiya fihi. فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا رواه البخاري. Artinya wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah dan Abbas, Ibnu Abbas dan Abbas. Anna Ali bin Abi Talib, bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Talib kharaja min indi Rasulillah radhiyallahu anhu, kharaja min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi waj'ihi allati tuwfiya fihi, keluar dari sisi Rasulullah SAW saat beliau sedang sakit yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Jadi ketika Nabi SAW sakit keras menjelang akhir ajal beliau, menjelang wafat Rasulullah SAW, maka di antara orang yang selalu mendampingi adalah selalu menjenguk adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini berada di sisi Nabi untuk menjenguk Nabi karena beliau termasuk keluarga Nabi, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka faqalan nasu, maka manusia atau orang-orang, para sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah SAW? Orang-orang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Abul Hasan, bapaknya Hasan. Jadi Hasan maksudnya cucu Nabi, itu Hasan. Ya Abul Hasan, bapaknya Hasan. Beliau adalah bapaknya Hasan dan Husain. Ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah? Bagaimana keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi ini? Jadi orang-orang menanyakan keadaan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, yang Ali bin Abi Thalib menungguinya. Jadi manusia atau orang-orang tidak langsung bertanya kepada Nabi yang memang beliau sedang sakit berat, dan yang berada di sisi beliau adalah orang-orang tertentu saja, para keluarganya saja. Maka orang-orang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib sebagai salah seorang dari Ahlul Bait.
Qala asbaha bihamdillahi bari'an. Maka Ali bin Abi Thalib pun menjawab asbaha bihamdillah bari'an. Alhamdulillah beliau sudah membaik. Asbaha bihamdillahi bari'an. Beliau sudah membaik dengan dengan memuji Allah. Alhamdulillah beliau sudah membaik. Ya, jadi dalam hadis ini memberikan faidah. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu bertanya kepada keluarga Nabi, keluarga si sakit. Di sini adalah Rasulullah yang sakit, ya. Jadi kita kalau menunggu orang ada seseorang yang sakit parah, kemudian apalagi sudah sampai masuk ICU misalkan, ya, maka kita tanya kepada keluarganya, bagaimana kabarnya Bapak gitu. Kemudian kalau sudah keluar kan biasanya keluarganya mengatakan alhamdulillah sekarang sudah nggak kritis lagi, sekarang sudah bisa keluar dari ICU, alhamdulillah, kan seperti itu. Jadi ada dua belah pihak, ya. Yang pertama yang mengunjungi tanya tentang keadaannya. Yang pihak dikunjungi, keluarga yang dikunjungi mengatakan keadaan yang baik. Disebutkan kebaikan, harapan-harapan. Jadi tidaklah memberikan beban-beban. Kalau orang menjawab gini, misalkan sudah keluar dari ICU, misalkan kita mengunjungi orang sakit, atau ya terus jawabannya kok sudah keluar dari ICU, tapi nggak menyebut alhamdulillah, tapi masih mengeluh juga. Udah berat ini, nggak tahu nih gimana nasibnya ini. Harusnya lihatlah perkembangan baiknya. Jadi jangan lihat kekurangannya, lihatlah perkembangan baiknya. Jadi alhamdulillah kita sudah semakin membaik. Itu aja. Kalau namanya masih kurang ini dan itu, ya sudah, nggak usah terlalu dibebankan. Jadi nanti menjadi banyak mengeluh, kurang baik orang banyak mengeluh itu. Jadi bagaimana jawaban Ali bin Abi Thalib? Asbaha bihamdillahi bari'an. Begitu juga kalau misalkan kita, ya, semoga kita selalu dalam keadaan sembuh. Kalau kita ini dalam keadaan sehat. Kalau ini kita lagi dihadiahi oleh Allah sakit, itu ya kalau jawab yang enak saja. Gimana keadaanmu? Alhamdulillah sudah enak. Sudah enak, lebih baik daripada kemarin. Alhamdulillah sekarang bisa ini, bisa itu, dan seterusnya. Tapi kalau kepada dokter ya apa adanya. Kalau kepada dokter tapi masih sesak, ini dokter, ini bagian sini, oh ya, ini nggak apa-apa Pak dokter. Nah itu nanti ada penanganan. Tapi kalau masyarakat nggak perlu semua keluhan kita itu kita kasihkan, nggak menyelesaikan masalah. Ya kita berikanlah kabar gembira supaya mereka nggak ikut terlalu sedih gitu kan. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sudah membaik. Saya kira itu. Jadi mengunjungi orang sakit yang perlu diucapkan adalah bagaimana keadaannya. Kemudian setelah itu kalau sudah menjawab, kemudian la ba'sa tahirun, insyaallah tahur, insyaallah membaik, insyaallah ya. Terus kemudian mendoakan ya semoga cepat sembuh, semoga nanti segera kembali seperti semula. Kemudian didoakan lagi, Allahumma shfi antas syafi la shifaan la shifaa shifaan la yughadiru saqama. Begitu. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan. Semoga kita dalam keadaan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.